Ya, ya. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam. Selamat berjumpa kembali dalam online discipleship Revival Total Ministry. Oke, Saudara. Ya, hari ini kita membahas tentang akad nikah, ya. Tentang akad nikah. Saya ulang sedikit ya. Supaya lebih cepat. Supaya yang lainnya bisa. Nah, suatu pernikahan ya biasanya dimulai dengan akad nikah atau marriage covenant atau sumpah pernikahan. Pemberkatan nikah dan kemudian diikuti dengan perayaan nikah. Sejak kapan ada ikatan janji pernikahan, juga sejak kapan ucapan berkat pada waktu menikah itu dilakukan? Ternyata, saudara, ya, ternyata tak jelas kapan itu ya mulainya. Tetapi perayaan pernikahan baru terjadi zamannya Yakub menikah dengan Leah, dan setelah itu Rahel ya dinikahkan juga oleh Laban dengan Yakub. Ayatnya ada di Kejadian 29 ayat 27 sampai 28. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Leah. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus menghadiri pernikahan di Kana, ternyata juga tak dicatat apakah ada upacara janji nikah dan pemberkatan nikah seperti yang pernah kita saksikan sekarang ini ya. Dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 kita baca, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi tidak disebutkan siapa pendeta yang memberkatinya pada waktu itu. Tapi ada pesta perkawinannya. Saudara, tata cara pernikahan seperti yang kita kenal sekarang ini berkembang sejak agama Kristen berkembang. Terutama, saudara, di negara barat. Jadi bukan berasal dari kebudayaan Yahudi, tetapi diduga dari zaman orang-orang Romawi. Namun sudah menjadi pengertian kita bersama bahwa dua orang tak mungkin berjalan bersama kalau tidak ada perjanjian. Ya, jadi ide gagasan itu bukan dari kebudayaan Yahudi, tapi ini dipengaruhi dari kebudayaan Barat. Saudara, mas kawin adalah tanda ikatan perkawinan dalam masa perjanjian lama. Tapi kini digantikan dengan cincin pertunangan dan kemudian cincin perkawinan. Di negara barat, biasanya pertunangan ditandai dengan cincin bermata berlian, sedang perkawinan dengan cincin emas tak bermata dipakai di jari kiri. Di negeri timur, cincin pertunangan dan perkawinan hanya satu saja, hanya dipertukarkan letaknya dari jari kiri ke kanan pada hari perkawinan. Ya, nah saudara, memang ada kebudayaan atau tradisi masing-masing. Ya, kalau mereka melakukan pertunangan, biasanya ya mereka 2 kali mengenakan cincin. Tapi sekarang sudah ngirit kali ya. Jadi cuma pindah tangan aja. Awalnya di sebelah kiri waktu pertunangan, ketika pemberkatan akad nikah terjadi, ya, lah diberkati cincinnya pindah dari jari kiri ke jari kanan, itu saja. Tapi berapa kali saya memberkati pernikahan, biasanya sama IO-nya ya, itu bukan ditaruh di jari itu, ya, kirinya. Tapi ditaruh di satu tempat, sehingga saya harus memberikan kepada mereka, lalu untuk saling mengenakan satu dengan yang lainnya. Nggak tahu bagaimana itu seperti itu, ya ternyata didesain seperti itu, ya sudah, kami ada lakukan itu semuanya. Saudara, kenapa mereka melakukan semuanya itu? Mereka sedang sepakat ya untuk berjalan bersama-sama. Tanpa ada sebuah kesepakatan, mereka tidak bisa berjalan bersama-sama. Alkitab juga mencatat dalam Amsal pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, di sini saudara ada kata janji. Ya, ada kata covenant, ya.
Upacara pernikahan sebenarnya merupakan akad atau covenant atau perjanjian, yakni ikatan perjanjian yang kuat sampai mati dan tak boleh dibatalkan oleh alasan apapun. Ngerti ya? Jadi akad nikah itu adalah sebuah perjanjian karena mereka sedang atau melakukan sebuah kesepakatan bersama, mau jalan bareng, ya. Nah, mereka membuat sebuah covenant atau membuat sebuah perjanjian. Perjanjiannya ditandai ya sampai mati dan tak boleh dibatalkan oleh alasan apapun juga. Janji itu pada umumnya berisi ucapan seperti berikut. Ya, mungkin setiap orang mungkin punya cara berbeda ya, tapi paling tidak garis besarnya seperti ini. Saya, ya, pengantin mempelai atau disebut namanya, mengambil engkau sebagai istri suamiku, lalu disebut nama istrinya atau pasangannya, untuk bersama-sama mulai sekarang dan seterusnya, dalam senang maupun susah, dalam kelimpahan ataupun kekurangan, dalam keadaan sehat atau sakit, untuk memelihara dan merawat sampai maut memisahkan kita berdua. Nah, mereka saling ya memperkatakan sumpah ini, ya, janji ini diucapkan kepada pasangannya. Tujuannya seperti isi daripada apa yang menjadi statementnya ini. Janji nikahnya itu kurang lebihnya sama, ya. Nah, mungkin ada perbedaan sedikit, ya, karena tugas daripada suami dan istri itu berbeda saja, ya. Pemutusan atau pelanggaran akad seperti ini sebenarnya menjadikan mereka pantas menerima hukuman mati. Ingat ya, ketika mereka berjanji, mereka bilang sampai maut memisahkan kita. Jadi kalau ada yang melanggar, konsekuensinya adalah mereka pantas menerima hukuman mati. Nah, saudara, memang nggak langsung dibunuh atau dirajam. Kalau perselingkuhan, perzinahan di dalam perjanjian lama itu orang itu diseret keluar, lalu dilempari batu sampai mati, supaya tidak ada yang najis di antara bangsa Israel itu. Ya, nah. Kalau sampai terjadi pengkhianatan atau perselingkuhan, apa yang terjadi, saudara? Kita lihat ya, itu sebabnya orang yang selingkuh akan mengalami kehancuran dalam kehidupannya. Contoh ya, secara materi, ia akan sangat susah, karena berkat Tuhan tidak menyertainya lagi. Terlebih yang melanggar sumpah pernikahannya sendiri dengan memaksakan perceraian. Ingat ya. Jadi orang yang selingkuh, ya, mereka akan mengalami susah secara materi. Alasannya karena Tuhan tidak menyertai dia lagi. Kenapa? Tuhan itu paling benci, ya, dengan orang yang nggak konsisten dengan omongannya, dengan sumpahnya. Menarik Tuhan di hadapan jemaat, dia bilang di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, aku berjanji. Saksinya siapa? Saksinya Tuhan. Ketika Anda berkhianat, selingkuh, ya, Tuhan nggak suka. Oke, Tuhan nggak menyertai Anda lagi. Nggak menyertai yang selingkuh itu. Kenapa? Kalau dia menyertai, artinya Tuhan sendiri yang nggak konsisten, betul? Ya, nangkep ya? Kan Tuhan itu setia, betul. Tuhan itu setia, tapi Tuhan itu punya prinsip juga. Ya, dia menghargai sumpahmu. Ketika engkau melanggar sumpahmu, konsekuensinya ada. Bukan berarti itu mengurangi hakikat Allah yang setia, tidak. Allah berhenti menyertai Anda karena Anda telah ingkar, ya, terhadap janji yang pernah Anda ucapkan. Akibatnya, biasanya mereka akan mengalami banyak kesulitan, ekonominya akan semakin merosot, seperti itu. Terlebih, mereka yang melanggar sumpah pernikahannya sendiri dengan memaksakan perceraian. Muncul ide, ya sudahlah, karena kamu selingkuh, karena kamu ini kayak ini kita nggak cocok, kita cerai saja.
Nah, saudara, kalau sampai benar-benar terjadi perceraian, apa yang terjadi, saudara? Ya, Tuhan lebih nggak suka lagi. Karena apa? Tuhan itu benci dengan perceraian. Apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jangan pernah ambil contoh orang-orang yang mengatasnamakan atau menggunakan ayat untuk berdalih. Mari ada yang bertanya ya tentang pernikahan. Pak, tentang si A itu gimana? Ya, akhirnya menikah lagi ini dan itu. Alasannya kan karena perzinahan itu dan sebagainya. Itu saudara bukan alasan. Itu kasus. Ya, tidak boleh dijadikan standar. Standarnya adalah kebenaran firman. Sekali Allah benci, Allah tetap benci. Ya, Anda lihat ya, orang-orang seperti ini nanti saudara, dia punya karir segala macam itu akan merosot, pamornya juga akan merosot. Kenapa? Bukti Tuhan nggak menyertai. Ya, bukti Tuhan nggak menyertai. Kenapa? Dia telah berkhianat. Roma 1 ayat 31 sampai ayat 32. Tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Tidak setia, dihukum mati. Amin. Nah, saudara, oke, kita lanjut ya tentang berkat pernikahan. Kenapa orang menikah harus diberkati? Pemberkatan nikah juga merupakan hal yang amat penting. Beberapa gereja ada yang menolak melakukan peneguhan dan pemberkatan pernikahan yang telah tidak kudus, yakni pasangan yang telah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Tapi karena mereka meminta juga pemberkatan, akhirnya dilakukan di rumah saja, tidak di depan anggota gereja yang lain. Saudara, sebenarnya hal ini tidak pemecahan masalah mereka. Gereja pun sebenarnya melakukan sebuah pelanggaran prinsip dengan adanya pemberkatan tak resmi, diam-diam di luar pengetahuan jemaat yang lain. Ingat ya? Jadi ada orang lucu juga ya, dia nggak setuju karena dia ngerti bahwa pemberkatan hanya boleh dilakukan kepada pasangan yang masih kudus atau masih suci. Karena sudah nggak suci, nggak kudus, mereka nggak boleh diberkati di gereja. Tapi si pendeta memberkati juga, mendoakan juga, melakukan, mengesahkan juga, tapi di luar gereja. Ya, ini katanya kebijaksanaan. Saudara, ini juga pelanggaran sebenarnya. Pelanggaran ya. Pendeta atau gereja melakukan pemberkatan tak resmi, diam-diam di luar pengetahuan jemaat yang lain. Nah, ini juga sebuah kesalahan juga. Bagaimana supaya setiap orang yang menikah boleh mendapatkan berkat dari Allah? Baik mereka yang masih kudus atau suci, ataupun mereka yang sudah tidak suci atau tidak kudus lagi. Saudara, kita mengenal pelayanan pelepasan ya. Pelayanan pelepasan itu adalah menyelesaikan ya atau membersihkan hal-hal yang sebenarnya yang sudah ya terlanjur terjadi, lalu dilakukan pemberesan. Jadi kita tahu ya, darah Tuhan Yesus ini adalah darah yang bisa menjadikan satu modal untuk kita bisa diampuni dan Allah tidak mengingat-ingat lagi segala dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Jadi ada solusi yang baik sebenarnya selain melakukan pemberkatan diam-diam di luar pengetahuan jemaat. Solusinya gimana? Solusi yang lebih tepat adalah dalam konseling pernikahan. Mereka harus ada pertobatan. Ya, pertama, konselor harus membimbing ya orang yang akan menikah ini untuk bertobat. Lalu setelah dia bertobat atau menyadari kesalahannya, konselor ini harus memberitahu atau meminta kedua pasangan ini untuk meminta ampun kepada Tuhan
Dan keduanya nanti boleh dikuduskan kembali dengan pelayanan pelepasan atas kutuk-kutuk perzinahan, atas kutuk hubungan seks sebelum nikah. Dan umpama nih sudah kelewat jauh ya, kalau sudah hamil, bayi itu pun yang masih di dalam kandungan, atau mungkin sudah lahir, nah itu juga harus dikuduskan, juga dari kutuk-kutuk anak haram. Lalu dilanjutkan dengan pelayanan kesembuhan batin juga. Itu bila diperlukan, agar trauma, kenangan, dosa dihapuskan dari memori mereka. Nah ini kenapa harus dilakukan ini? Supaya iblis tidak punya pijakan untuk mengkorek atau mengingatkan kembali tentang peristiwa-peristiwa di masa lampaunya. Ini fungsi daripada pelayanan inner healing atau kesembuhan batin. Agar pasangan ini juga boleh memulai hidup pernikahan mereka dengan berkat sepenuhnya dan sah di hadapan sidang gereja tanpa rasa bersalah lagi yang akan mewarnai hidup mereka selanjutnya. Kok bisa gini Pak? Ada dasarnya saudara. Dasarnya adalah ayat ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita, perhatikan ya, mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan saudara ayat ini. Ayat ini sebenarnya berlaku untuk segala hal secara umum. Jika kita mau mengaku dosa, maka Allah yang setia dan adil itu, ia akan mengampuni. Apa yang diampuni? Segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anda ngerti saudara? Kata segala itu mencakup segala aspek, betul? Bukan hanya perkara nyolong. Bukan hanya perkara korupsi. Tapi ini juga menyangkut termasuk namanya perzinahan. Betul ya? Seperti itu ya. Nah, seks sebelum menikah, kalau mereka menyadari itu salah, lalu mereka minta ampun karena dibimbing oleh mentor yang benar ketika mereka konseling pranikah. Nah, ini juga tergantung nih keterbukaan dari kedua pengantin ini. Kalau mereka menutup diri, konselor nggak salah. Kenapa? Tidak diberitahu. Karena konselor tidak maha tahu. Ya. Nah, tapi kalau kedua pasangan ini mengaku, lalu konselor harus membimbing. Supaya apa? Mengaku dosa. Tuhan ampuni. Aku telah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Tuhan ampuni saya. Sekarang calon istriku sudah hamil. Sehingga sudah ada anak di dalam perut istri saya ini, calon istri saya ini. Nah, di sini saudara, diakui di hadapan Tuhan. Satu prinsip kebenaran, dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui, betul? Dosa yang diakui, jika engkau mengaku dosa kita, dosamu, maka Allah itu setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosamu dan menyucikanmu dari segala jenis kejahatan. Termasuk itu tadi, seks sebelum menikah, sudah hamil, MBA tadi itu. Nah, itu bisa dilakukan dalam rangka pelayanan pelepasan. Baik papahnya, mamahnya, maupun anaknya harus dibereskan. Kalau perlu dilayani inner healing, supaya mereka tidak terus terintimidasi dengan apa yang diperbuat di masa lalunya itu. Nah, dilakukan juga inner healing. Saudara, kenapa Allah begitu legowo atau begitu murah hati seperti itu? Sehingga dia bilang, pokoknya segala dosa yang diakui, orang itu mau mengaku dan mau bertobat, aku akan mengampuni. Karena Tuhan ingin semua orang yang percaya kepadanya ini nggak ada yang cacat di hadapannya. Amin. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Jadi semua orang yang menghadap Tuhan itu harus dalam kondisi kudus. Yang nggak kudus nggak boleh menghadap Tuhan. Ingat ketika Musa melihat itu semak belukar yang menyala, Tuhan bilang begini, Musa tanggalkan kasutmu. Karena tempat yang engkau pijak itu kudus. Artinya apa? Allah menuntut setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan harus dalam kondisi kudus. Ya. Nah, dalam mendahului saudara, kalau ada imam yang nggak kudus, melayani habis dulu ya. Jadi kekudusan itu penting ketika orang berhadapan dengan Tuhan atau ada di hadapan Tuhan. Ketika dua pasangan ini menghadap Tuhan untuk memohon berkat kepada Tuhan, mereka harus orang kudus. Faktanya sudah nggak kudus kan? Tapi pelayanan pelepasan itu secara roh membuat orang itu diakui, dianggap, dinilai oleh Allah telah kudus. Ya, telah kudus. Nah, ingat ya. Mungkin saudara, orang masih mempergunjingkan. Kan gini, kan gitu, dan sebagainya. Tapi kita harus tetap pegang prinsip ini. Yang penting apa kata Tuhan. Betul? Di sini ini. Memang mungkin ini ya, cara seperti ini belum umum dilakukan. Kenapa belum umum? Karena banyak gereja yang belum memahami. Dan gereja lebih memilih melakukan pemberkatan diam-diam daripada melayani pelepasan, membereskan calon pengantin yang akan diberkati ini dengan dilayani pelepasan dan inner healing sebelumnya. Ya, sekarang opsinya cuma dua. Mau diam-diam diberkati, didoakan di luar gereja, di luar jemaat, atau dilayani pelepasan lebih dahulu. Mereka yang menolak pelayanan pelepasan, mereka nggak mengerti prinsip ini. Dan kita bersyukur ya, di RTM ini kita mengenal pelayanan pelepasan ini. Itu fungsinya, dampaknya luar biasa, saudara. Karena Allah menghendaki semua yang datang menghadap Dia harus kudus. Hagai 2 ayat 19, perhatikanlah mulai hari ini. Dan selanjutnya mulai dari hari yang ke-20, 4 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Itu kerinduan daripada Allah terhadap semua umatnya. Dia mau memberi berkat itu. Itu kerinduannya. Saudara, iblis mencoba untuk menggagalkan supaya semua orang itu kehilangan blessing ini. Dengan apa? Ya tadi dicemari tadi itu. Sampai akhirnya dia melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran sebelum dia menerima berkat dari Tuhan. Itu tipuannya si iblis. Dan kita sebagai hamba Tuhan, sekarang kita bisa membereskan, menyelesaikan, kalau sampai ada orang-orang yang sudah ditipu oleh setan ini, kalau orang itu mau insaf, orang itu mau bertobat, orang itu mau sadar, bisa dipulihkan kembali di hadapan Tuhan. Sehingga mereka boleh dikatakan sebagai perawan suci ya di hadapan Tuhan dan perjaka tong-tong di hadapan Tuhan. Amin. Nah, anaknya kalau sudah punya anak di dalam rahim atau sudah lahir, anaknya juga dikuduskan. Dari apa? Dari kutuk anak haram. Supaya anak ini boleh kudus di hadapan Tuhan. Amin. Nah, itu masalah pemberkatan dan teknisnya. Sekarang muncul kasus, saudara. Bagaimana pemberkatan nikah orang yang sudah pernah bercerai? Ya, ada beberapa kasus nih, ya, orang bercerai, lalu mereka sadar, lalu mereka ingin lagi untuk menerima blessing yang sudah dikoyak karena perceraian tadi itu. Ingat, Tuhan benci perceraian. Orang berzina ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan nggak menyertai. Orang bercerai dibenci oleh Tuhan. Itu artinya apa?
lebih parah lagi, Tuhan nggak mau lihat Anda. Bukan hanya nggak mau menyertai, nggak mau melihat karena dia benci dengan perceraian. Amin. Nah, bagaimana sekarang saudara? Kalau orang yang bercerai itu mau balikan kembali ya. Nah, terjadilah pemberkatan nikah orang bercerai. Saudara, berkat itu memang dikaruniakan kepada semua anak-anak Allah. Dan Anda dijadikan penyalur berkat. Namun, harus diingat bahwa dalam memberkati orang, orang harus tetap dipimpin roh agar berkat itu tidak jatuh kepada yang tidak layak. Bahkan bila Anda tidak harus menyalurkan berkat ke tempat Tuhan tidak berkenan, maka jatah berkat Anda sendiri yang akan diberikan kepadanya. Ya, hamba Tuhan yang berani memberkati pernikahan orang-orang yang telah bercerai, ia berisiko harus menukar berkat pribadinya dengan kutuk orang itu. Ya, kutuk orang itu. Nah, saudara, jadi gini kasusnya ya, ada orang yang memang ya mau balikan lagi. Ada juga yang bercerai lalu mau nikah dengan wanita lain, perempuan lain, atau dengan laki-laki lain. Nah, ada beberapa kasus. Ketika saya membahas seperti ini, ada orang memunculkan beberapa nama yang cukup beken, cukup populer, ya. Nah, lalu bilang, Pak, dengan ini bagaimana? Saya dengar yang memberkati juga pendeta, ya. Walaupun tidak dilakukan di dalam gereja, di dalam gedung pertemuan. Tapi di hadapan beberapa orang yang memberkati namanya pendeta, saudara. Dan pendetanya bukan pendeta abal-abal, saudara. Ya, pendeta yang cukup punya nama juga. Nah, saudara, ketika ada yang bertanya seperti itu, jawabannya cuma satu. Ya, itu ada konsekuensinya. Ya, sebagai hamba Tuhan, kita harus melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Karena status kita ini hanya hamba. Dia Tuhan kita. Hamba itu harusnya melakukan tepat seperti apa yang diinginkan oleh tuannya. Tidak memakai cara sendiri, ya, diam-diam. Nah, kalau dia terlalu berani untuk melakukannya, padahal itu sesuatu yang bukan prinsipnya Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Mungkin dia bisa mengimpartasikan berkat. Memang karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dan menurut Efesus 1 ayat 3, segala berkat telah diberikan kepadamu. Amin. Dan Anda punya hak untuk memberkati siapa saja yang ingin engkau berkati. Tapi kalau berkat yang Anda sampaikan, yang Anda salurkan itu jatuh ke tempat yang nggak berkenan, atau ke tempat yang salah, saudara, Tuhan nggak ikut-ikut. Berkat yang mengalir itu nggak ada kait-mengait dengan Allah. Ya, ingat sudah ya, kalau Anda punya ya di rumah ada bak kamar mandi itu ya, awalnya diisi nih dengan keran, ya, buka kerannya, diisi sampai baknya penuh. Sumbernya dari mana? Dari mata air itu kan. Mata air itu kita anggap Tuhan. Ya, ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Tuhan, artinya kerannya tertutup. Tuhan nggak mau mengalirkan itu. Tapi di dalam bak itu masih ada air, bukan? Nah, karena ada yang harus dimandiin, ada yang mau disiram, orang itu mengambil air dari bak itu. Nah, sumbernya dari mana? Dari orang itu sendiri. Dari si hamba Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua, saudara, nanti kalau ketemu dengan Tuhan, hamba Tuhan yang berani memberkati orang yang telah bercerai, ya, telah bercerai, kawin lagi dengan orang lain. Nah, di sini, saudara, hamba Tuhan itu akan dijewer. Tapi, saudara, kalau kasusnya beda, ya. Kalau ada orang yang merujuk kembali, itu nggak apa-apa. Dilakukan pembaruan nikah, istilahnya, atau peneguhan nikah kembali. Ya, peneguhan nikah kembali. Nah, dia punya hak. Kenapa?
Ketika dia mau balik kepada istri masa mudanya, itu artinya dia mengambil langkah pertobatan. Ya, pertobatan. Dia mau setia kepada istri masa mudanya itu. Tuhan sangat menghargai. Dia kembali kepada covenant atau perjanjian yang pernah dia angkat di hadapan Tuhan. Nah, sebelumnya mereka harus dilepaskan dulu dari ide-ide, ya, semua yang pernah bertekad atau kekeh mau bercerai, mau pisah dan sebagainya, itu harus disikat habis semuanya dulu, dibereskan, ya, sampai mereka nanti bisa kembali mengangkat sebuah sumpah lagi di hadapan Tuhan untuk mengangkat satu perjanjian. Aku mau jalan bareng dengan kamu di hadapan Tuhan lagi dan di hadapan jemaatnya, ya. Nah, blessingnya dapat lagi di situ. Maleakhi 2 ayat yang kedua, saudara. Ini ayat dasar gini, ya. Maleakhi 2 ayat yang kedua. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Nah, ayat ini khususnya untuk hamba-hamba Tuhan tadi ini. Aku nggak memperhatikan, ya, selonong boi, sembarangan memberkati orang. Nah, nanti berkatmu akan diambil. Nah, kutuk akan menimpa hamba-hamba Tuhan itu, ya. Nah, saudara, jadi memberkati orang yang sudah cerai, yang nikah dengan perempuan lain atau laki-laki lain, itu tidak diperkenankan, ya. Tapi kalau ada yang pernah bercerai lalu balik lagi dengan pasangannya, dengan istri masa mudanya, mereka boleh mendapatkan berkat kembali dari Tuhan. Karena itu yang diharapkan oleh Tuhan. Amin. Anggap, ya. Jadi tentang perceraian tadi, kawin dengan siapa? Kalau cerai, kawin dengan istrinya lagi, ya boleh. Tapi kalau kawin dengan perempuan lain, laki-laki lain, no. Enggak boleh. Nah, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan, mengangkat sumpah di hadapan Tuhan, lalu mengharapkan berkat dari Tuhan ketika diberkati oleh Tuhan, mereka sekarang hidup dalam pemeliharaan Tuhan, ya. Bila anak-anak Allah mencari pimpinan Tuhan sungguh-sungguh dan Tuhan menyatukan suami istri dalam pernikahan kudus, berkat Tuhan akan menyertai keluarga seperti ini. Tidak ada beban terlalu berat yang mereka harus tanggung. Tiap kesulitan akan dengan mudah diatasi bersama dengan hikmat dari Dia. Jadi persoalan-persoalan hidup hanya sekedar menjadi pelajaran-pelajaran rohani yang mematangkan mereka. Dan Ia akan mengubah keluarga ini menjadi teladan bagi banyak pernikahan yang lain. Menjadi gambaran yang indah tentang pernikahan surgawi kelak antara Tuhan Yesus dengan pengantinnya, ya. Nah, saudara, jadi mereka yang diberkati dan mau dipimpin oleh Tuhan karena Tuhan menyatukan, bukan berarti mereka bebas dari masalah. Mereka mungkin tetap menghadapi masalah karena di dunia ini memang tempatnya masalah. Tapi masalah tidak akan menjadi beban yang berat untuk Anda tanggung, enggak. Ya. Ingat bahwa kuk yang dipasang oleh Tuhan itu enak. Enggak ada istilah berat. Kalau orang ikut Tuhan lalu masih merasa beban itu berat, nah, perlu dipertanyakan, itu beban atau kuk? Beban atau kuk. Jadi orang percaya nggak mengenal beban lagi. Orang percaya sekarang mengenal namanya kuk, ya. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, kata Tuhan. Jadi walaupun menghadapi hal yang sama dengan orang-orang sekitar Anda, bagi orang yang dipelihara oleh Tuhan, itu hanya menjadi alat instrumen saja. Supaya Anda belajar sesuatu untuk mematangkan kerohanian Anda. Persoalan itu hanya melatih otot-otot rohani Anda supaya semakin kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara,
hidupmu akan menjadi teladan, menjadi contoh bagi pasangan atau keluarga-keluarga yang lainnya. Bahwa Allah membuat sebuah perbedaan. Orang yang membangun ya perkawinannya berdasarkan perintah Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan yang tidak pasti akan ada bedanya. Saudara, ada ayat yang biasanya dipakai ya kalau orang pemberkatan rumah. Tapi hari ini ayat ini boleh juga kita pakai untuk pemberkatan nikah juga ya. Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, saudara, kata membangun rumah, ya di sini bukan hanya rumah secara fisik, tapi juga boleh berbicara tentang membangun rumah tangga, membangun sebuah keluarga. Jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah orang yang membangunnya. Jadi semua itu harus berdasarkan karena Tuhan. Saya kalau konseling ya beberapa orang yang mau menikah saya tanya, kenapa kamu mau menikah? Ya, kenapa kamu mau menikah? Jawabannya beraneka ragam. Sebenarnya yang saya inginkan, yang saya harapkan, saudara, saya mau dengar sebuah jawaban seperti apa yang ada di hatinya Tuhan. Apa itu, saudara? Ketika saya tanya, kenapa kamu menikah? Disuruh Tuhan. Ya, disuruh Tuhan. Paling banyak, Pak, umur saya sudah kelewat, Pak. Ya, Sumpah Pemuda sudah lewat, 28 maksudnya. Jangan sampai, Pak, nanti kemerdekaan hari 45 kelewat dan sebagainya. Aduh, gitu ya. Nah, jangan alasan itu. Pakai alasan yang tepat, tapi jangan dibuat-buat juga. Nanti kalau ditanya Pak Gideon, kenapa kamu menikah? Disuruh Tuhan. Karena apa? Sudah dengar pelajaran RTM. Padahal enggak. Nah, itu enggak boleh juga, ya. Benar-benar murni. Ya, Anda mendengar Tuhan bilang, ya, tuh perempuan tuh, itu istrimu, pasanganmu, aku mau kamu nikah dengan dia. Tuh laki-laki, itu tudungmu, aku mau kamu nikah dengan dia. Nah, keren kan? Nah, saudara, jadi di sini kita lihat, ya, betapa pentingnya prinsip tentang otoritas daripada Tuhan ini ya. Ketika seseorang melakukan sesuatu, pastikan itu karena disuruh oleh Tuhan. Ya. Oke, saudara. Lukas pasal 11 ayat 17. Lukas 11 ayat 17. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Ya. Nah, jadi mereka harus sepakat sehati supaya apa? Mereka bisa membangun sebuah rumah tangga itu. Kenapa kesatuan ini penting? Mazmur 133:1. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Alamatnya mana, saudara? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ke tempat ini loh. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Disitulah Tuhan akan memerintahkan berkat. Ya, Ulangan 28:8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini blessingnya. Tuhan akan memberkati ke atas lumbungmu. Lumbung itu bicara apa? Usaha, ya, bankmu, ya, accountmu, ya.
Nah, ke dalam segala usahamu, ini bicara tentang bisnisnya. Dan Tuhan berkati engkau di negeri, di tempat di mana Anda berada. Tuhan akan memberikan berkat itu. Luar biasa, ya. Nah, berikutnya saudara. Tuhan suka orang yang konsisten. Orang yang konsisten itu adalah orang yang setia kepada perkataan. Ya. Orang yang berharga di mata Allah dan berharga di manusia adalah orang yang dapat memegang sumpah. Orang yang dapat memegang janji dan perkataannya. Orang yang biasa berbohong, orang yang biasa berdusta, tidak dapat dipegang perkataannya. Saudara nggak usah Tuhan lah. Anda suka sama orang yang bohong atau orang yang memegang perkataannya? Kalau janji digenapi, ditepati gitu ya. Atau yang selalu meleset, ya, nggak tepat. Ya. Nah, Anda suka yang mana? Tuhan juga, dia suka kepada orang yang setia dengan perkataannya. Kalau Anda WA gitu ya, nanti kalau udah deal gitu ya, ada perjanjian ini dan itu, paling nanti di bawahnya Anda akan tulis apa? Note, ya. Oke, catat ya. Ya, note. Oke, pakat ya. Ketika mereka lupa itu, Anda akan protes habis-habisan. Gimana sih kamu itu? Artinya Anda nggak suka itu. Tuhan lebih nggak suka lagi. Ya, Tuhan menghargai orang yang setia, memegang teguh kesetiaan dari semua apa yang pernah dia ucapkan. Jadi sumpah ikrar janji di hadapan Tuhan ini bukan perkara main-main. Sama Tuhan dicatat bawahnya, not. Ya. Nah, Tuhan kasih nih, ya bawahnya jawabannya, not. Ya, oke. Ya, ketika Anda ingkar, nggak sesuai dengan apa yang Anda ucapkan itu, Tuhan akan protes. Kok gini? Kok gitu? Gak bisa dong. Karena Tuhan sudah terlanjur bilang not. Amin. Nah, catat ya. Oke. Nah, saya kalau apa namanya, Pak Kurniawan ditanya, Pak Gideon, Kamis pagi nanti ada doa pagi, temanya apa? Lalu saya kasih itu. Nanti bawahnya pasti kasih not Pak ya. Wih, not do re mi fa sol la si do. Not gitu ya. Wah, itu ya. Habis itu saudara, saya nggak bisa ubah lagi. Karena apa? Pak Kurniawan langsung bikin flyer. Langsung disebar gitu. Nah, kalau saya ganti mendadak dan begitu, waduh, gitu. Gimana sih Pak Gideon itu? Ya, jadi sebelum saya memberikan tema itu saya mikir benar-benar nih. Supaya apa? Saya tidak mengubah haluan temanya nanti. Amin. Nah, saudara, lanjut ya. Oke, masih ada sedikit ya. Ya. Kesetiaan kepada perkataan sendiri akan merupakan kehormatan dan harga diri seseorang di hadapan Tuhan. Jadi Anda berharga di hadapan Tuhan atau enggak itu tergantung ya kesetiaanmu. Ya, sifat seperti ini dibentuk atau ditumbuhkan dari pendidikan sebuah keluarga. Juga dalam pergaulan antara dua sahabat. Apakah yang menjadi nilai tertinggi dari persahabatan itu? Yaitu bila kedua sahabat itu saling menghargai perkataan satu terhadap yang lain. Juga dalam pergaulan laki-laki dan perempuan, kebohongan akan menyebabkan putusnya hubungan baik persahabatan maupun ikatan pernikahan. Laki-laki yang berharga adalah laki-laki yang konsekuen dengan ucapan bibirnya sendiri. Berarti ia wajib memegang teguh janji pernikahan, menepati tiap janji kepada istri dan anak-anaknya. Saudara, orang yang menikah dan punya pengalaman pernikahan yang luar biasa namanya Salomo ya. Dia menulis dalam Amsal. Amsal 26 ayat 28. Dia berkata begini, lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Gak ada yang baik sama sekali. Dusta, ya. Nah, akan mendatangkan
kehancuran. 1 Petrus 3:7. Demikian juga kamu, hei suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Konflik akan menghasilkan sebuah gap. Bukan hanya terhadap suami dan istri, tapi juga punya pengaruh kepada Tuhan. Ya, doa bisa terhalang. Nah, doa bisa terhalang di sini. Nah, saudara, jadi ini penting sekali. Prinsip-prinsip seperti malam hari ini, kita harus pegang baik-baik. Ya, pegang baik-baik. Menjadi suami nih sekarang. Ya, bicara tentang keluarga, suami ya, ada tugas masing-masing ini. Seorang suami punya tugas, ya, punya tugas mengasihi, ya, adik ya, mengasihi. Ini bukan hanya berbicara kasih duit aja. Ku berikan hatiku dan dompetku, bukan itu aja. Ya, mengasihi itu termasuk dalam perkara melindungi, ya, melindungi, menjadi penudung, menjadi cover, ya, itu salah satu tugas. Jadi sebuah cover atau covering itu fungsinya untuk menudungi, ya. Nah, untuk apa ditudungi? Supaya yang ditudungi itu beroleh keselamatan. Jadi boleh dikatakan, ya, suami itu punya tugas menyelamatkan istri. Jadi suami itu juru selamat untuk istrinya. Amin. Menyukakan seorang istri adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab seorang laki-laki yang menikah seorang perempuan. Diatur oleh firman Tuhan dalam Alkitab. Demikian pula laki-laki wajib mengerti perempuan yang dinikahinya dan rela berkorban bagi istrinya demi menyelamatkan istrinya seperti Kristus telah menyelamatkan jemaatnya. Untuk itulah seorang istri harus menundukkan dirinya di bawah suaminya. Keselamatan seorang istri terletak di tangan suaminya. Kalau suami adalah kepala, istri adalah tubuhnya. Ya, sudah, dasar ayat ini penting. Ya, banyak kadang-kadang istri itu ngomel kalau saya tunjukkan ayat ini. Efesus 5:22. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri, ya, kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, para istri kadang-kadang nggak suka untuk apa? Disuruh tunduk kepada suami. Nah, di sini para perempuan istri-istri mungkin, betul Pak, wah, enak aja, tunduk, tanduk boleh. Tunduk kata firman, jangan diganti hurufnya, ya. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu, ya, seperti kepada Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan katakan, kenapa istri harus tunduk pada suami? Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Suami itu adalah juru selamatnya istri. Jadi selama istri itu mau tunduk terhadap suami, suami punya kewajiban untuk melindungi istrinya. Tapi kalau istri sudah mulai, ya, berdiri di atas kepala suami, keluar dari covering, nggak mau tunduk dengan suami, nah kalau terjadi apa-apa, suami nggak berkuasa lagi. Kenapa? Dia keluar dari covering itu. Nah ini warning nih, bagi istri-istri, walaupun karirmu, ya, gajimu, pangkatmu, pekerjaanmu jauh lebih baik daripada suamimu, suami tetap suami.
yang Tuhan taruh sebagai kepala untuk melindungimu. Dan istri walaupun keren, beken seperti itu, kalian harus tunduk terhadap suamimu itu. Dan Anda tahu ya, suami yang bagaimana? Enggak ada penjelasannya. Pokoknya yang telah Anda ambil, Anda sepakati, Anda jadi istri, dia jadi suami. Ya, istri harus tetap tunduk. Nah, enak enggak? Semua plus minusnya ada. Suami dalam mengasihi harus berkorban melindungi istrinya, ada risikonya juga. Istri untuk tunduk pada suaminya harus ada harga diri yang dia lepaskan juga. Nah, semua butuh pengorbanan sebenarnya. Tapi ini merupakan prinsip yang Tuhan sudah atur di dalam perkawinan ini. Nah, saudara, jadi istri tunduk pada suaminya. Ketika istri mau tunduk pada suaminya, suami akan diberi otoritas oleh Allah, diberi kuasa oleh Allah untuk menyelamatkan istrinya. Amin. 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, tentu anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anakku, anak-anak kudus. Ya, lah terjadi satu cekcok dan sebagainya, atau ya satu hal lah, masalah dalam konflik keluarga. Ya, mereka ya harus saling mengkuduskan satu dengan yang lainnya. Jangan terus dikit-dikit, udahlah cerai aja ini dan itu. Berapa kali saya mendapatkan konseling ya, atau orang yang konseling di bengkel, atau kadang-kadang telepon juga. Ya Pak, ini gimana? Udahlah Pak, saya cerai aja ya. Ya, lalu saya bilang gini, kamu cerai, ya, buat kamu enak, buat dia enak, betul? Sementara yang jadi korban adalah anakmu. Saya bilang, sekarang kamu bertahan demi anak, saya bilang. Ya kalau mereka sudah nggak bisa dinasihati, kadang-kadang secara pribadi, istri sudah merasa enjoy kalau aku sendiri. Suami sudah merasa aku enjoy kalau aku sendiri. Nah, sekarang anak bagaimana? Kadang-kadang saya mulai ambil satu hal ini. Anakmu bagaimana? Tapi suami saya gini. Ingat, suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya yang beriman. Begitu juga sebaliknya. Istri yang tidak beriman dikuduskan oleh istrinya yang tidak beriman. Nah, yang beriman. Nah, kalau tidak, anak-anakmu akan menjadi anak cemar, anak haram. Sekarang dia kudus, karena mereka masih ada di bawah covenant, ikatan perjanjian itu. Ingat tuh, perceraian itu dampak yang paling dampak yang paling besar itu adalah anak. Nantinya. Ya. Keluarga yang hancur, ya. Broken home akan menghasilkan broken child, betul? Anak yang hancur juga. Kenapa anak jadi hancur? Karena status anak itu berubah. Dari anak yang kudus sekarang menjadi anak cemar, alias anak haram. Walaupun dulu lahirnya kudus. Tapi karena berubah statusnya, karena kondisi daripada kedua orang tuanya, itu otomatis akan mengubah status daripada anaknya itu. Ingat tuh. Ya, jangan main-main di sini. Nah, sekarang anak-anak dalam rumah tangga. Lahirnya anak-anak di dalam perkawinan yang kudus, itu adalah anugerah bagi pasangan suami, istri itu, dan merupakan penggenapan akan rencana Allah yang semula untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Kebahagiaan berkumpul bersama anak-anak laki-laki dan perempuan adalah gambar kesukaan besar di surga bila Allah Bapa berkumpul dengan anak-anak tebusan bersama Tuhan Yesus sebagai anak sulung Bapa.
Ya. Nah, Yesaya 65:23. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Ya. Anak mereka adalah anak cucu yang diberkati oleh Tuhan. 2 Korintus 6:18. Dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi plannya lebih jauh begini. Kelahiran anak secara daging, secara fisik, ya dari pasangan laki-laki dan perempuan itu, nanti itu mengacu kepada apa yang diharapkan oleh Bapak. Mereka semuanya akan menjadi anak Bapak yang di surga. Anak laki-laki dan anak perempuannya Bapak. Adiknya Tuhan Yesus yang sulung itu. Ibrani 2 ayat 11-13. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semuanya berasal dari satu suku. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya, inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Jadi saudaranya Yesus. Jadi anaknya Allah Bapa. Nah, saudara, nanti pada akhir zaman, ya, ada sebuah perkawinan, yaitu disebut sebagai perkawinan anak domba. Nah, mereka yang menyadari bahwa perkawinan di dunia ini hanya gambar dari perkawinan di surga akan menikmati perkawinan duniawi sebagai pelajaran, sebagai persiapan untuk memahami perkawinan surgawi kelak dengan Tuhan Yesus. Jadi orang yang menikah itu sedang menggambar. Ya, gambar saja. Gambar dan bayangan daripada apa yang akan terjadi di surga nanti. Memang saudara, enggak semua perkawinan di muka bumi itu mulus gitu ya. Berjalan dengan baik. Ada yang bisa langgeng, ya, ada yang putus di tengah jalan. Ada yang satu mati lebih dahulu dan sebagainya. Ada yang kena kasus ini dan itu sehingga harus berpisah dan sebagainya. Tapi semua itu hanya gambar. Untuk sebuah pembelajaran. Kalau Anda pernah gagal menikah di muka bumi ini, jangan terlalu sedih. Ada pernikahan yang lebih langgeng, lebih abadi. Yaitu perkawinan atau pernikahan anak domba nanti. Jadi kita hanya belajar. Belajar nantinya kita akan menikah dengan satu laki-laki. Perkawinan anak domba, semua gereja Tuhan nanti akan menikah dengan satu laki-laki, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Nah, saudara, sekarang bagaimana, saudara, cara kita melakukan atau menyikapi perkawinan di muka bumi ini? Bagaimana seorang melayani yang lain dan mengasihi serta menundukkan diri? Mereka boleh menghayati dari sekarang hubungan intim dan memahami perasaan yang terdalam dalam kasih. Dapat mengenal juga kasih Kristus yang paling dalam. Efesus 3, 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ya, kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam Yesus, di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, memahami betapa besar panjangnya tentang kasih itu. Jadi ketika engkau mengampuni, ya, sabar terhadap pasangan Anda, ini sedang memahami betapa lebar, betapa panjangnya Kristus mengasihi kita. Lalu Anda sedang menggambarkan, ya, bagaimana suami mewakili Allah Yesus itu. Nah, bagaimana mengasihi istrinya. Begitu juga istri mengasihi suaminya itu. Memahami itu. Pemahaman saja. Untuk satu pernikahan besar, Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbagailah orang yang, ya,
Lalu berkatalah kepadaku, tuliskanlah, berbagailah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya ini kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan ya dari Allah. Ya, perkataan dari Allah. Nah, perkataan dari Allah. Perjamuan kawin anak domba. Persoalannya sekarang, ya, siapa yang akan jadi pengantin? Apakah semua yang kelak terangkat ke surga akan menjadi pengantin Kristus? Enggak semua. Jadi rapture itu, orang di rapture itu belum tentu mereka menjadi pengantin Kristus. Setelah rapture nanti akan ada 3 kelompok, bukan? Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang dibuang ke ratap ketak gigi. Karena nggak punya baju pesta. Itu sudah diangkat loh, sudah rapture. Yang kedua, mereka cukup puas menjadi tamu undangan. Tapi saudara, yang ketiga, ini yang paling penting. Ada yang diundang ke pelaminan. Untuk apa? Nah, bersanding dengan sang mempelai. Apakah Anda pengantin Kristus? Nah, kualitasnya, kriterianya ada. Untuk menjadi pengantin Kristus itu nggak sembarangan. Kenapa kita diubah menjadi seperti Kristus? Kenapa kita harus dewasa? Nah, karena Anda sedang dicalonkan untuk menjadi pengantin Kristus. Oleh karena itu Anda harus berubah. Jadi perubahan diri Anda ini, sebenarnya yang untung siapa? Yang untung Anda. Ketika Anda nanti berjumpa dengan Tuhan, apakah Anda orang yang dibuang ke ratap ketak gigi, nggak punya baju pesta, atau cukup jadi tamu undangan, ataukah Anda pengantin Kristus? Amin. Kalau di RTM ini sudah diajarkan begitu, ya, prinsip-prinsip yang begitu ya ekstrim seperti ini. Ini sebenarnya untuk kepentingan Bapak Saudara. Kami sedang mempersiapkan Bapak Saudara untuk menjadi pengantin Kristus kelak nanti. Amin. Nah, berita Injil, ya, saudara ini. Apakah semua yang kelak terangkat ke surga akan menjadi pengantin Kristus? Berita Injil diberitakan ke seluruh dunia dengan janji seperti itu. Dan semua orang yang mendengarnya percaya bahwa suatu hari mereka pasti diangkat dan didudukkan di kanan Allah Bapa menjadi pengantin Kristus. Selamat dari hukuman neraka cukup dengan berseru akan nama Tuhan. Tetapi untuk naik mencapai tingkat menjadi pengantin Kristus, ada jenjang dan persyaratan yang harus ditempuh, yang harus dipenuhi setelah beroleh selamat. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pak, keselamatan itu grace, nggak perlu dikerjakan. Ya, ada yang harus Anda kerjakan. Bertumbuh itu nggak otomatis. Berubah itu nggak otomatis. Bertumbuh, berubah itu tekad yang harus Anda bangun. Betul? Menjadi pengantin Kristus, itu nggak otomatis ketika Anda diselamatkan. Itu tujuan, tekadmu. Anda mau jadi pengantin Kristus atau tidak. Ya, mereka yang nggak mau dididik, yang nggak mau diajar, maunya makan bubur terus, bubur Manado, atau bubur Cirebon ya sudah. Nah, tapi mereka yang mau dididik, dibersihkan, dikuduskan, disucikan, mereka lah kandidat ya yang nantinya akan menjadi pengantin Kristus. Yoel pasal 2 ayat 32. Nah, sudah, tak waktu sedikit lah ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Masalah selamat ya dari neraka, itu cukup Anda menyebut ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah, tapi ya, untuk jadi pengantin hal yang berbeda. Roma 10, 12 dulu ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Jadi percaya itu mudah ya. Selamat itu mudah ya.
dengan percaya mengaku diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Selamat karena berseru. Amin. Nah, benarkah semua orang akan menjadi pengikut pengantin Kristus? Banyak seleksi harus dilalui dan persyaratan yang harus dipenuhi. Bukan yang paling banyak membuat mujizat dan mengusir setan paling banyak yang terpilih, tetapi yang taat dipimpin Roh. Mereka yang mencapai kepenuhan Roh Kudus, mereka yang mencapai kepenuhan Kristus, dan juga mereka yang mencapai kepenuhan Allah. Kita mengenal 3 tingkatan ini ya. Setelah Anda diselamatkan, Anda bertumbuh. Pertama, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua, mengalami kepenuhan Kristus. Yang ketiga, mengalami kepenuhan Bapa. Jangan berhenti di kepenuhan Roh Kudus. Jangan berhenti di kepenuhan Kristus. Sampai mengalami kepenuhan Bapa. Kenapa harus Bapa? Karena kita nanti akan kumpul reuni di satu kota namanya Yerusalem baru. Kota Allah yang kudus. Mereka yang tidak serupa dengan Bapak nggak bisa masuk ke sana. Seleksinya itu sangat-sangat ketat, saudara. Jadi kita nggak bisa mengajarkan hanya tentang kebahagiaan di dunia ini tok kepada semua orang percaya. Tapi kita sedang mempersiapkan setelah kita meninggal. Kedepannya mau apa? Mau di mana? Mau jadi apa? Itu yang perlu penting juga kita perhatikan, betul? Paulus setelah mengerti tentang tujuan ini, Paulus bilang ini, meskipun ya dagingku itu semakin merosot, manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami semakin diperbaharui dari hari lepas hari. Sehingga saya boleh disempurnakan untuk menjadi serupa dengan Yesus, menjadi serupa dengan Bapa. Jangan puas kalau Anda hanya bisa buat mujizat. Jangan puas kalau Anda bisa menyembuhkan orang sakit. Jangan puas kalau Anda hanya bisa berkhotbah saja. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Perhatikan di sini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dianggap jahat. Siapa? Mereka yang bilang mengadakan mujizat, berkhotbah, mengusir setan, dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang, aku nggak pernah kenal kamu. Efesus pasal 5, 25-27. Ya, oke, saudara, masih ada 2 ayat lagi. Suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan sesuai dengan menyucikannya, dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini targetnya, dikuduskan. Sampai kinclong, sampai cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut. Tidak bercela, kudus di hadapan Tuhan. Kalau belum nyampe di level ini, jangan pernah berhenti berubah. Jangan pernah berhenti bertumbuh. Bertumbuh terus. Amin. Nah, Roma 8:29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bertumbuh menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang terakhir Efesus 3:19.
Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, kepenuhan Allah dengan kepenuhan Kristus itu beda, saudara. Ya, nah, saya harap Bapak Saudara semuanya boleh mengerti. Memang kita belajar tentang keluarga, tapi ujung-ujungnya, kenapa Tuhan mengizinkan ada keluarga di muka bumi ini? Ketika Allah menciptakan manusia, sebenarnya Allah sedang menggambar dirinya di dalam manusia. Ya, menggambar apa? Menggambar keluarga. Keluarga yang bagaimana? Keluarga seperti apa yang diharapkan akhirnya nanti, yaitu seperti perkawinan anak domba itu loh. Di mana mereka yang nikah, laki-laki perempuannya adalah yang suci, kudus, cemerlang, tidak cacat, tidak kerut di hadapan Tuhan. Lalu boleh kembali kepada Bapak, sehingga Bapak menjadi yang utama dari yang terutama itu. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.